Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, bisa belajar bersama lagi di pertemuan yang kedua ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama terus dan juga melaksanakan ataupun melakukan kegiatan seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas peran umat Islam pada masa penjajahan dan juga kemerdekaan. Namun sebelumnya marilah kita baca surat Al-Fatihah satu kali. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Lillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Oke. Pada kesempatan kali ini nanti akan juga Pak share file poin-poin pentingnya. Nanti kalian salin di buku tulis kalian ya. Jadi harus disalin, jangan sampai nggak disalin. Waktu kalian seminggu, jadi di hari Senin depan kalian harus sudah selesai menyalinnya. Langsung saja terkait peran umat Islam ya, ini sangat penting sekali. Jadi kalian perlu tahu tidak hanya tokoh nasionalis saja, tapi umat Islam, tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu itu juga ikut berpartisipasi dalam melawan penjajah dan juga kemerdekaan negara kita. Jadi seperti itu. Nah, perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah itu dibagi jadi dua tahap ya. Ya, waktu itu masa perjuangan rakyat dibayangi politik pecah belah. Jadi politik pecah belah itu ada dua pengertian, di mana strategi kombinasi militer, ekonomi itu dalam maksud untuk menguasai dan juga mempertahankan ya. Caranya dengan apa? Caranya dengan memecah belah kelompok-kelompok besar. Jadi hal ini dilakukan oleh pihak Belanda ya. Jadi pihak Belanda itu punya strategi politik, militer maupun ekonomi yang mana tujuannya untuk merebut dan juga menjaga kekuasaan. Dengan cara apa? Jadi Belanda itu caranya dengan memecah belah kelompok-kelompok besar menjadi kelompok kecil sehingga kelompok-kelompok kecil tersebut mudah untuk dikalahkan. Dan yang kedua, mereka mencegah kelompok kecil untuk bersatu, ya, mencegah kelompok kecil untuk bersatu, yang sehingga nantinya kalau dia itu bersatu ya, kelompok-kelompok kecil ini bersatu akan menjadi kekuatan yang besar sehingga bisa melawan penjajah. Nah, ini dilakukan oleh Belanda agar mereka itu tidak bersatu. Jadi seperti itu. Yang kedua itu masa kebangkitan nasional, di mana pemuda-pemuda waktu itu mereka sekolah ke luar negeri ya, setelah sekolah menimba ilmu pulang ke Indonesia dan mereka bersatu melawan penjajah. Salah satu tokohnya yaitu Haji Umar Said ya, Cokro-Minoto dan juga Haji Agus Salim. Ada juga Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, dan juga ada juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mana beliau adalah pendiri organisasi NU Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar saat ini di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, yang akan kita bahas itu masa perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Jadi kita bahas satu persatu. Sebenarnya dulu Belanda itu hanya ingin mencari dagangan rempah-rempah. Namun karena melihat Indonesia itu ternyata kok sangat kaya sekali akan rempah-rempahnya, akhirnya mereka punya niatan untuk menguasai. Jadi seperti itu ya, banyaklah. Jadi terkadang kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Hal ini pernah juga terjadi di perkuliahan di kampusnya Pak Aziz ya, seperti itu. Terus ini singkat saja, ada poin-poin penting yang perlu Pak Aziz sampaikan terkait perjuangan umat Islam pada masa penjajahan, di mana nanti akan ada dua tokoh ya, ada dua tokoh. Yang pertama Pangeran Diponegoro dan yang kedua Teuku Umar. Terkait Pangeran Diponegoro, beliau semasa kecilnya itu bernama Raden Mas Antawiria. Beliau putra dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga dari Kesultanan Yogyakarta ya. Dan juga ibu beliau bernama R.A. Mangkarawati. Beliau keturunan Kiai Agung Prampelan. Kalau tidak salah, Kiai Agung Prampelan ini juga salah satu tokoh dalam berdirinya kerajaan Mataram. Beliau semasa kecilnya juga tinggal dengan eyangnya. Jadi beliau itu tinggalnya dengan eyang karena ingin memperdalam ilmu agamanya.
yang mana eyangnya itu bernama Ratu Ageng ataupun permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono ke-1. Jadi seperti itu. Nah, Perang Diponegoro itu terjadi tahun 1825 sampai 1830, jadi 5 tahun. Nah, pada awal mulanya peperangan itu, awal mula peperangan dengan penjajah itu ketika Belanda itu mematok tanah, ya. Jadi kayak ini kekuasaan saya, jadi dipatok, dan itu ada di Tegalrejo di Jogja, ya, di tempat Pangeran Diponegoro itu bertempat. Jadi dipatok sembarangan. Beliau juga tidak, orang-orang Belanda itu juga tidak mematuhi adat istiadat yang ada di situ, dan juga kayak apa itu namanya, memberikan pajak, misalkan kayak pajak, bahasanya itu mengeksploitasi. Jadi kayak pajak-pajak yang harus dibayar oleh masyarakat itu terlalu mahal dan lain sebagainya. Jadi kayak di apa itu namanya, diberi beban, ya, diberi beban. Akhirnya dari situ Pangeran Diponegoro itu sangat geram sekali, jengkel sekali. Dia punya niatan untuk memberantas penjajah. Jadi semangatnya Pangeran Diponegoro itu sampai didengar oleh di beberapa daerah seperti halnya Pacitan, sehingga ada Kiai Mojo waktu itu bergabung dengan beliau untuk melawan penjajah. Nah, di awal mula beliau menjajah itu sempat menang sebenarnya. Jadi 1825 sampai 1826 itu sempat menang. Ya, karena apa? Kok bisa menang? Sempat menguasai. Satu, karena memang semangat Pangeran Diponegoro itu sangat tinggi dalam memberantas penjajah. Yang kedua, itu karena sebagian dari pasukan Belanda itu tidak berada di Tegalrejo, tidak berada di Yogyakarta. Sebagian pasukan Belanda itu berada di Makassar, waktu juga melakukan perang, ya, perang Padri, perang Padri. Jadi karena melawan hanya sebagian saja bisa menang. Nah, dari kejadian itu tidak tinggal diam, ya. Jadi orang-orang Belanda ini tidak tinggal diam, mereka juga berkumpul, berdiskusi, menyusun strategi untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Dan akhirnya tepat tahun 1829, ya, Pangeran Diponegoro bisa terkalahkan, ya. Waktu itu banyak pasukan-pasukan, sekitar 200 pasukan Pangeran Diponegoro yang wafat. Mengetahui semakin lemahnya pasukannya, akhirnya Pangeran Diponegoro itu berunding dengan orang-orang Belanda. Namun apalah daya, disitulah Pangeran Diponegoro ditangkap dan sempat dipindah di Makassar. Dan akhirnya pada tanggal 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro wafat. Jadi itu singkat cerita dari perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Bahkan karena semangat beliau ini juga ada penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti Presiden Soekarno waktu itu, ya, seperti itu. Jadi seperti itu singkat cerita dari usaha melawan penjajah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Oke, untuk yang kedua yaitu terkait perjuangan yang dilakukan oleh Teuku Umar. Teuku Umar ini ada di Aceh, ya. Ini kalau tadi itu Pangeran Diponegoro itu di Yogyakarta, kalau ini di Aceh. Jadi Teuku Umar itu biografinya lahir pada tahun 1854 di Maulaboh, Aceh Barat. Jadi beliau itu putra dari Oleh Balang bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Maulaboh. Jadi seperti itu. Nenek moyang beliau atau nenek moyangnya Teuku Umar itu Datuk Makhudum Sati dari Minangkabau. Beliau punya 3 istri. Jadi Teuku Umar itu punya 3 istri. Istri pertama itu bernama Nyak Sofiah, putri dari Oleh Balang Gelompang, ya. Yang kedua Nyak Maligai, ya, putri Panglima Sagi ke-15 mungkin, dan menikah dengan janda Cut Nyak Din ataupun mantan ataupun istri dari almarhum Teuku Ibrahim Lengai yang waktu itu juga gugur dalam peperangan melawan Belanda. Nah, untuk Teuku Umar sendiri, beliau waktu itu pada usia 20 tahun itu sudah diangkat Keucing Gampong, ataupun bahasanya orang Aceh. Kalau kita gampangnya kita pahami itu diangkat sebagai kepala desa, ya. Nah,
bermula peperangan itu bermula kalau menurut Pak Aziz Teuku Umar itu sangat cerdik. Jadi dia punya strategi untuk mengalahkan Belanda. Ya walaupun pada akhirnya beliau juga kalah ya. Jadi strateginya beliau itu ingin merebut senjata-senjata yang ada di Belanda ya. Jadi pada tahun 1880 beliau menyamar jadi antek Belanda ataupun kaki tangan ataupun bahasanya itu budak ya, menyamar jadi budak. Di situ Teuku Umar itu karena strategi ya, jadi strateginya Teuku Umar menjadi antek ataupun budak itu untuk merebut senjata-senjata. Beliau mau untuk menjadi budak. Nah, Belanda pun itu terkecoh ya. Belanda juga punya niatan karena Teuku Umar itu sebagai orang terpandang di Aceh ya, sehingga karena Belanda itu mikirnya gini, ini orang terpandang, kalau saya dapat pegang, saya dapat kendalikan, maka orang-orang kecil akan ikut. Nah, dari situ pemikiran seperti itu akhirnya Belanda itu mau berdamai dengan Teuku Umar, dan bahkan Teuku Umar itu dijadikan masuk dalam dinas militer. Nah, dinas militer dilatih di situ ya. Nah, selang beberapa tahun kemudian ya, setelah jadi masuk dinas militer ya, latihan dan lain sebagainya, tahun 1884 waktu itu ada kapal Inggris, yang mana kapal Inggris itu disandra oleh Raja Tono ya. Disandra, akhirnya dari pimpinan dari Belanda itu menugaskan Teuku Umar untuk membebaskan sandraan itu. Nah, tapi Teuku Umar itu juga cerdik. Mereka meminta persenjataan yang lengkap dan juga logistik agar bisa bertahan melawan sandraan itu, ya, melawan orang yang menyandra kapal dari Inggris itu. Nah, cerdik kan? Nah, setelah di pertengahan jalan dia membawa senjata yang lengkap, begitu juga logistik yang banyak untuk bertahan hidup, dan juga berangkat dengan beberapa pasukan dari Belanda. Di pertengahan jalan semua pasukan Belanda itu dibunuh. Nah, dibunuh ya, akhirnya Teuku Umar itu punya senjata lengkap dan juga logistik yang melimpah. Namun hal itu juga gak lama terdengar oleh pihak Belanda, tentara Belanda. Bahasanya itu licik juga ya, bagus juga strateginya. Akhirnya ya mereka itu yang juga nggak tinggal diam ya, tinggal diam. Mereka juga menyusun strategi untuk melawan Teuku Umar ya. Tepat tanggal 10 Februari. Jadi tanggal 10 Februari 1899 Diko Delok Bubuang, Teuku Umar dan pasukannya berencana menyerang Belanda. Jadi tanggal 10 Februari 1899 Teuku Umar itu berencana untuk menyerang Belanda dengan kekuatan yang dimilikinya ya. Seperti dia kan, Teuku Umar kan juga udah merebut senjata-senjata dari Belanda, begitu juga logistik. Akhirnya pada tanggal itu berusaha untuk menyerang Belanda. Namun apalah daya, rencananya itu belum sampai perang, rencananya itu sudah terdengar oleh pihak Belanda. Jadi pihak Belanda itu juga sudah menyusun strategi. Orang-orang penjajah ini menjaga di beberapa pos. Ketika Teuku Umar dan pasukannya menyerang, akhirnya ya bisa dikalahkan. Jadi seperti itu. Jadi pada malam harinya tanggal 11 Februari 1899 Masehi, Teuku Umar kalah dalam peperangan dan beliau wafat di situ. Jadi ini juga semangat dari Teuku Umar dan juga strateginya itu sangat penting ya, dalam artian cerdik ya. Jadi dia merampas senjatanya dulu, setelah berkuasa, setelah merampas, dia juga sempat belajar militer. Dia mencoba menyerang untuk mengalahkan ya, walaupun akhirnya Teuku Umar itu bisa dikalahkan. Namun semangat perjuangan ini tidak bisa kita pandang remeh ya, karena andaikan itu kita hidup pada zaman dahulu, mungkin kita belum tentu berani untuk melakukan apa yang dilakukan oleh dua tokoh ini, Pangeran Diponegoro dan juga Teuku Umar. Jadi itu saja yang dapat Pak Aziz sampaikan. Jangan lupa tugasnya ya, kalian hanya menyalin di buku tulis kalian, nanti file juga akan Pak Aziz kirim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dari Pak Aziz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.